Kalau dengar tambang timah, jujur yang terbesit pasti bukan tentang sesuatu yang hijau. Pasti kita mikirnya tanah yang porak-poranda, tanah yang berlubang. Tapi ada satu cerita nih, kisah bagaimana suatu perusahaan tambang di Bangka Belitung berhasil merubah bekas tambangannya itu, lahannya itu berubah menjadi sesuatu yang hijau. Udah gitu gak hijau doang, produktif juga iya. Tapi caranya berbeda juga nih. Caranya dengan cara yang ilmiah dan ekonomis. Mari kita bahas. Kayaknya masih banyak orang yang nggak tahu bahwa melakukan reklamasi itu bukan hanya menanam pohon doang. Suatu keberhasilan dalam reklamasi itu, rahasianya itu justru pada tanah. Ya, tanah lapisan paling atas yang disebut topsoil. Nah, topsoil itu adalah lapisan yang bersekitar 10-30 cm yang kaya akan mikroorganisme, bahan organik, dan nutrien yang penting untuk tanaman. Ya, ibaratnya berfungsi sebagai pondasi lah. Fondasi kehidupan di darat. Nah, tapi di sini PT Timah Tbk ini membuat langkah yang berbeda dalam reklamasi berbasis topsoil. Mereka melakukan pengumpulan dan pemulihan lapisan tanah sebelum tambangnya itu aktif. Habis itu dia menyimpannya secara terpisah. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar bisa dipakai kembali setelah tambangnya sudah berhenti beroperasi. Nah, kalian harus tahu juga bahwa pendekatan ini tuh bukan hanya memperbaiki struktur fisik tanah doang, tapi juga menumbuhkan mikroorganisme yang tadinya hilang dan sekarang kembali ada yang dibutuhkan untuk biar tanah hidup kembali lagi lah. Hasilnya bagaimana? Hasilnya jelas tanaman bisa tumbuh kembali di lahan bekas penambangan tersebut dan tingkat keberhasilannya itu lebih jauh dibandingkan kita menanam pohon doang tanpa adanya pengolahan topsoil itu. Kenapa nanas? Pertanyaannya simpel tapi jawabannya cukup menarik di sini. Nah, ternyata tanaman nanas itu sangat-sangat toleran terhadap kondisi tanah yang marginal, termasuk kondisi tanah-tanah yang bekas tambang tuh, yang pH-nya tinggi, yang berpasir juga, dan miskin unsur haranya. Nah, si PT Timah ini memanfaatkan keunggulan ini dalam program terpadu inovasi nanas Badau di Desa Badau, Kabupaten Belitung. Alih-alih hanya menanam pohon hutan doang, PT Timah ini tuh mengembangkan kebun nanas yang produktif. Kenapa bisa dibilang produktif? Karena warga sekitar di sana, terutama kelompok ibu-ibu ya, dilibatkan untuk mengolah hasil panen nanas Badau menjadi berbagai produk seperti dodol nanas, sirup nanas, bolu nanas, kerupuk nanas, bahkan pupuk organik cair dari limbah kulit nanas. Mengajari kami nyatat hasil panen biar rapi. Hasil panen kami kirim ke kelompok UMKM 2Y. Program protein nabati mendorong kami lebih mandiri melalui pengolahan nanas Badau menjadi produk olahan yang ekonomi tinggi. Kemari kami cuma umak-umak dalam keluarga yang tidak ada gawe. PT Timah ngajak kami biar ada gawe dengan muat bolu nanas, nektar nanas, bolu nanas. PT Timah juga lah ngajari kami cari masare lewat online biar kami dikenal lebih luas. Protein nabati telah dilakukan pengkajian social return on investment sebesar 2,43. Hal ini membuktikan bahwa protein nabati tergolong layak dan mampu memberdayakan masyarakat Desa Badau. Kami persembahkan Kebanggaan desa kami, kebanggaan desa kami, Kebanggaan desa kami, Nanas Badau, Indonesia. Nah, inilah bentuk sirkular ekonomi dalam reklamasi. Limbah dari hasil tanam kembali dimanfaatkan untuk memperkaya tanah. Dampaknya apa? Dampaknya udah pasti bukan hanya tanah yang kembali hidup, tapi juga masyarakat sekitar. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK itu memberikan proper emas kepada PT Timah Tbk ini, bukan hanya sekedar semata-mata
menanam pohon nanas doang. Tapi karena PT Timah Tbk ini tuh menunjukkan komitmen nyata pada 3 hal ini. Yang pertama itu rehabilitas ekologis berbasis ilmiah, di mana melalui pemeliharaan topsoil dan pemulihan struktur tanahnya. Yang selanjutnya pemberdayaan masyarakat, yang dimana masyarakat sekitar, masyarakat lokal itu ikut terlibat dalam penanaman, perawatan, dan pengolahan hasil nanas badaung tadi. Nah, salah satu indikator sukses PT Timah Tbk juga ini muncullah mikro bisnis di sekitar area reklamasi. Warga yang dulu kehilangan pekerjaan karena tambang yang berhenti ini kan bisa berwirausaha dan bertani lah di bidang nanas badau ini. Nah, dari sinilah program ini disebut reklamasi berkelanjutan, karena efeknya itu nggak berhenti di penanaman doang, tapi berlanjut sampai ekonomi lokal itu ikut pulih. Nah, tadi juga kita sudah melihat cuplikan videonya sedikit. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini tuh? Yang pasti yang pertama itu jangan abaikan topsoil, karena lapisan tipis ini tuh menyimpan kehidupan yang menentukan vegetasi masa depan. Yang kedua, pemulihan lingkungan itu harus, tapi jangan lupa juga dengan pendekatan sosialnya. Masyarakat tuh jangan dianggap sebagai penonton doang, tapi dijadikan solusi juga. Ketiga, tambang hijau itu bukan teori doang, tapi kenyataan yang bisa dicapai jika perusahaan itu melakukan inovasinya dengan serius. Topsoil yang dulunya sering diabaikan ternyata menyimpan banyak kehidupan juga ya. Lapisan sekitar 1-30 cm itu ternyata menyimpan banyak kehidupan, membawa benih kesuburan juga yang menentukan nasib ribuan hektar reklamasi. Saat PT Timah mengelola dengan serius, tanah yang mati itu secara perlahan tiba-tiba menjadi subur kembali dan tiba-tiba menjadi ekosistem yang baru. Dan yang paling menarik, nanas yang tumbuh di atas tanah tersebut itu bukan hanya sekedar buah, mungkin bisa dibilang itu adalah simbol harapan untuk warga lokal. Tapi ini kalau kita lihat lebih jelas lagi nih, kita lihat lebih luas lagi juga, pendekatan PT Timah ini terhadap topsoil ini bisa dijadikan model bagi nasional lah kalau menurut saya. Soalnya banyak tambang lain yang belum menyadari bahwa pentingnya lapisan tanah ini sebelum menggali si tambang. Padahal di situ bisa dibilang itu adalah kunci keberhasilan dari reklamasi masa depan. Dari yang lahannya gersang sekarang jadi hijau, dari yang dulu dianggap limbah ini jadi kebun produktif, menyerap karbon, menahan erosi, dan yang terpenting adalah menghidupi masyarakat lokal atau sekitar. Nah, dari kisah ini juga kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar kalau tanah itu bisa pulih asal dikasih kesempatan dan ilmu yang tepat. Bukan hanya karena teknologi juga, tapi karena kesadaran. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like and share ke teman-teman kalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.